Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Oktaklana. Baiklah teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah mengenai kerajaan Gua Talo. Namun, sebelum kita masuk ke sejarah kerajaan Gua Talo, kita harus mengetahui dulu. Kita harus mengetahui bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia, kemudian apa saja, bagaimana. Nah, oke, kita masuk yang pertama yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia atau proses penyebaran Islam. Nah, proses penyebaran Islam ini bisa disebutkan dengan Islamisasi. Arti dari Islamisasi adalah proses masuknya agama Islam ke berbagai penjuru negara yang semulanya menganut agama Hindu, Buddha, atau bahkan tidak menganut agama, masuk ke agama Islam. Oke, kemudian di dalam ilmu sejarah tentang agama atau kerajaan di Indonesia itu terdapat juga teori bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu terdiri dari 3 teori. Teori pertama yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Persia, kemudian yang ketiga teori Mekah. Dan teman-teman, ada pun jalur penyebaran Islam di Indonesia yaitu dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama yaitu dilakukan dengan melalui perdagangan, kemudian pendidikan, dan perkawinan serta kesenian. Nah, bagaimana kisah sejarah di balik cerita tersebut? Tonton video ini sampai habis. Kerajaan bersuku Makassar di Goa muncul sekitar tahun 1300 sebagai salah satu dari sekian banyak chiefdom agraris di Zaire, Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-16 hingga seterusnya, Goa dan sekutu pesisirnya Talo menjadi kekuatan besar pertama yang mendominasi sebagai besar daerah semenanjung tersebut. Pencapaian politik semenanjung ini dimungkinkan dengan reformasi pemerintahan dan militer secara besar-besaran, termasuk pembentukan birokrasi pertama di Sulawesi Selatan oleh sejarawan William V. Cummings. Goa pada abad ke-16 dicirikan sebagai sebuah imperium, sementara masa-masa awal kerajaan telah dianalisis sebagai contoh pembentukan negara. Adapun kesultanan yang terkenal di dalam sejarah Goa Talo yaitu sebagai berikut. 1. Sultan Alauddin. Kedua, Sultan Muhammad Said. Ketiga, Sultan Hasanuddin. Keempat, Sultan Mapasomba. Kelima, Sultan Muhammad Ali. Yang keenam, Sultan Abdul Jalil. Yang ketujuh, Sultan Ismail. Dan yang kedelapan yaitu Sultan Sirajuddin. Awal abad ke-16 merupakan titik balik dalam sejarah kedua negara. Karaeng atau penguasa daerah Goa Tuma Parisi Kalona menguasai daerah pesisir dan memaksa Talo untuk menjadi sekutu muda Goa. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman, latar belakang perlawanan Goa Talo terhadap VOC yaitu yang pertama, VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Yang kedua, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. VOC di bawah G.C. Spillman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang, ditambah lagi pasukan dari Bone di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi 1. VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. 2. Semua orang asing diusir dari Goa Talo kecuali VOC. 3. Goa Talo mengganti biaya kerugian perang. 4. Beberapa wilayah kekuasaan Goa Talo diserahkan kepada VOC. Pada 1669
Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menemukan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri. Kejayaan Goa Talo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Goa Talo dan VOC semakin meruncing dan perang tak lagi bisa diterelakkan. Fase awal sejarah Goa dan Talo dianggap berakhir pada tahun 1593 ketika seorang Karaeng Goa yang bertindak sewenang-wenang digulingkan dan mengkubumi Karaeng Matoya menjadi penguasa De facto Goa. Akhir perlawanan, Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa Talo. Ya, baiklah teman-teman, mungkin sampai di situ saja penjelasan tentang kerajaan Goa Talo. Mungkin sampai di situ kalian dapat memahami dan kita dapat mengambil hikmah pelajaran yang kita dapatkan dari cerita tersebut atau kisah tersebut. Dan mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai sejarah kerajaan Goa Talo. Dan perkembangan sejarah lainnya dapat kalian lihat pada video-video selanjutnya. Baik, itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.